Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Arab, yaitu ilmu balaghah. Langsung saja, untuk yang pertama menjelaskan tentang pengertian ilmu balaghah, saya panggil kepada saudari Dinda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusoleha. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu balaghah. Balaghah menurut bahasa yakni al-wusulu wal intihau, yang artinya sampai. Sedangkan balaghah menurut istilah terbagi 2. Yang pertama yaitu balaghatul kalam. Balaghatul kalam yakni mutabaqatul kalami al-muqtadal mali ma'a fasahatihi, yang artinya keserasian ungkapan dengan tuntutan keadaan disertai ketepatan redaksinya. Dengan kata lain, serasi antara redaksi dan situasi. Kemudian yang kedua, balaghah menurut istilah yaitu balaghatul mutakalim, yaitu kemampuan pembicara menyampaikan redaksi yang bernilai balaghatul kalam. Sedangkan untuk pengertian ilmu balaghah itu sendiri adalah qawaidul usul. Berarti ilmu balaghah adalah aturan-aturan tentang penggunaan gaya bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Dinda yang telah menjelaskan tentang pengertian balaghah, dan yang sekarang akan menjelaskan tentang pengertian uslub dan pembagian uslub, yaitu oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uslub dan pembagian uslub. Uslub sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya prinsipnya disebut dengan qawaidul uslub, yaitu kaidah-kaidah tentang uslub yang maknanya kunu ta'dirul makna, cara mengungkapkan sebuah makna atau tujuan. Jadi uslub adalah al-uslubu huwa tariqatu lati yattabi'uha fardun fi ta'biri an afkarihi wa musya'arihi. Uslub yang qasimu ila salasah. Awalan al-uslubul ilmi, wasani al-uslubul adabi, wasalis al-uslubul khitabi. Uslub artinya itu adalah aturan-aturan gaya bahasa. Yang pertama yaitu uslub ilmi. Apa yang disebut dengan uslub ilmi? Al-uslub ilmi itu gaya bahasa ilmiah yang lebih cenderung kepada aspek. Yang kedua, uslub adabi. Uslub adabi adalah gaya bahasa sastra yang lebih cenderung pada aspek imajinasi yang disebut dengan al-khayalu. Yang ketiga, al-uslub khitabi, yaitu gaya bahasa komunikatif yang lebih cenderung pada variasi dan redaksi biasa. Ada pada pertanyaan, yaitu disebut dengan al-istifham. Yang selanjutnya anasirul lughah. Anasirul lughah yang qasimu ila salasah. Awalan as-sawut, wasani ad-dilalah, wasalis al-qawaid. Sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu pembagian qawaid dan ilmu balaghah yang akan dijelaskan oleh S. Amanda. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembagian qawaid. Pembagian qawaid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu qawaidul ilmiah, yang sering kita ketahui itu ilmu sorof. Yang kedua yaitu qawaidul tanzim atau bisa disebut dengan ilmu nahwu. Yang terakhir yaitu qawaidul uslub atau aturan gaya bahasa. Yang selanjutnya yaitu pembagian ilmu balaghah. Pembagian ilmu balaghah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu badi, bayan, dan ma'ani. Mungkin lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada S. Amanda yang telah menjelaskan tentang pembagian qawaid balaghah. Yang selanjutnya pengertian ilmu ma'ani yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rifai. Kepadanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai akan menjelaskan pengertian ma'ani. Ilmu ma'ani huwa ilmu yurafu. Ilmu ma'ani ala innahu ilmu ladzi yubhasu fi jumlati wa kullu ma yatriku alaiha man ta'biri wa zalika min haitsu ta'dimi wa takhiri. Ilmu yang menjaga sampai mutakalim salah di dalam menerangkan makna yang di luar makna yang dikehendaki, itu disebut ilmu ma'ani. Kama qala fi jawil maknum wa hafidat ta'diyatil ma'ani an khatti yarofu bil ma'ani. Jadi ilmu ma'ani adalah ilmu untuk menjaga kesalahan dalam berbicara. Pengertian khobar dan insya. Dalam ilmu ma'ani, kalam terdiri dari dua jenis, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar adalah kalam khobar atau berita pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong yang dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Karena khobar dapat dikatakan benar jika sesuai dengan realita, dan bisa dibilang bohong jika maknanya bertentangan dengan realita. Kalam insya adalah kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Kalam insya dapat berupa perintah, larangan, atau permintaan. Pengertian qasar dan ilmu balaghah. Qasar secara bahasa berarti menahan atau melarang, sebagaimana dalam ilmu qasar adalah al-qasru taksisu amrin bi tariqin mukhassusin. Artinya mengkhususkan sesuatu dan yang lainnya dengan menggunakan adat cara tertentu. C. Pengertian ijaz, itnab, dan musawat. Ijaz adalah menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan sesuatu ungkapan yang kurang, serta ungkapan itu sudah menepati pada tujuan. Contoh innama'a malul bin niat. Itnad. Yang kedua, itnad adalah menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan suatu ungkapan yang panjang serta undang-undang faedah. Contoh Rabbi wa hanal adimu minni wasta'ala ra'su say'an. Yang selanjutnya, musawat. Musawat adalah menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan suatu ungkapan yang sama artinya. Ungkapan tersebut menurut batas kebiasaan manusia pada umumnya, yang mereka itu tidak sampai pada tingkatan sastrawan dan tidak pada tingkatan orang yang lemah dalam penyampaian. D. Fasol dan wasol. Wasol adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf atau ta, wawu. Sistem fasol adalah meningkatkan atop antara dua kalimat. Contoh yudabbirul amri yufasilul ayati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ahmad Rifai. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang ilmu bayan yang akan dijelaskan oleh Laila. Padanya saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila akan menjelaskan materi mengenai ilmu bayan. Ilmu bayan huwa ilmu yu'rafu bihi iradul ma'nal walidi bi hurufin mukhtalifatin fil wuduhi dilalati alaihi. Ya, artinya ilmu yang bisa diketahui dengan penyampaian suatu makna dengan cara-cara yang beragam dalam kejelasan maknanya. Jadi intinya adalah ilmu bayan itu gimana caranya supaya kita bisa mengungkapkan suatu maksud dengan makna yang sama dengan redaksi yang berbeda. Ilmu bayan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tasybih, yang kedua ada majaz, dan yang ketiga ada kinayah. Yang pertama tasybih atau penyerupaan. Contoh Zaidun ka asadin fi syaja'ah. Zaid seperti singa di dalam keberaniannya. Makna asadun di sini bukan berarti makna yang sesungguhnya, tetapi asadun di sini merujuk kepada Zaid yang seperti singa di dalam keberaniannya.
Yang kedua ada majaz, artinya lafaz kiasan yang tidak mungkin digunakan lafaz aslinya. Contohnya, yaktubu asadun risalatan. Singa menulis surat. Makna asadun di sini bukan makna asal, bukan makna yang sesungguhnya, tetapi asadun di sini merujuk kepada Zaid. Jadi yang menulis surat itu bukan singa tetapi Zaid. Yang terakhir yaitu kinayah, yang artinya lafaz kiasan yang masih bisa dipahami makna aslinya. Contoh, al-mustami'una yukarriruna an-nadhra ila sa'atihim. Para pendengar bolak-balik memandang kerja mereka. Makna bolak-balik di sini itu merupakan isyarat dari si para pendengar yang ingin segera pulang dengan isyarat terus-menerus melihat kerja mereka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Diserahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Laila. Yang selanjutnya yaitu tentang ilmu badi yang akan dijelaskan oleh Satria. Kepadanya saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya dari kelompok 2 saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu badi. Nah, ilmu badi di sini adalah ilmu untuk mengetahui cara-cara untuk memperbaiki kalam atau ucapan. Nah, jadi ilmu badi itu adalah ilmu yang menghias suatu susunan kalimat. Bahasa ilmu badi di sini ada 2. Nah, di sini ada muhsinat lafdiyah dan jinas. Apa itu muhsinat lafdiyah? Cara untuk memperindah kata dari segi pelafalan atau bunyinya. Muhsinat terbagi menjadi 3, yaitu jinas am dan jinas ghair am. Apa itu pengertian jinas? Penggunaan 2 kata sama atau mirip satu ungkapan namun berbeda dalam maknanya. Jinas ada 2 macam, yaitu jinas tam dan jinas ghair tam. Jinas tam 2 kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal, yaitu jenis huruf, harkat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf pada alif lam dan harokat terakhir tidak termasuk 4 hal tersebut. Contohnya as-sautu, sa'atin. Yang kedua, jinas ghair tam 2 kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama salah satu dari 4 hal, yaitu jenis harkat, jumlah huruf, dan urutan huruf. Contohnya tafrahuna dan tafrahuna. Yang berikutnya iktibas, mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis lalu disisipkan ke dalam prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat tersebut diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang berikutnya saja. Apa itu saja? Kesamaan huruf akhir pada 2 fasilah atau susunan kalimat yang dimaksud fasilah. Yang dimaksud fasilah bisa bait ayat, kalimat, atau pengalaman kalimat. Yang berikutnya musinah manawiyah. Cara memindahkan makna dalam suatu musinat manawiyah yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama tauriyah, tibak, muqabalah, husnul tolil. Yang kelima uslub al-hakim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Satria yang sudah menjelaskan tentang ilmu badi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi bahwasannya ilmu balaghah itu al-wusulu wal intihau wal istilahan wahya zuhur wal bulughul muradi bil lafzil jayyidi wa umulul balighi wasir wa ta'dilil hasani fasihi. Jadi kenapa kita harus belajar ilmu balaghah? Karena ilmu balaghah ada pelengkap dari ilmu-ilmu dalam bahasa Arab.
Jadi ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, dan yang ketiga ilmu badi. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan mutlak datangnya dari kami semua dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.